Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdulasi. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan mata kuliah bahasa Indonesia dengan NIM saya 21023 Jadi pada karya tulis ini tema atau judul karya tulis saya itu yang berjudul pengaruh media sosial terhadap generasi muda. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Apa sih itu generasi muda? Baik. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Di tangan kaum muda lah nasib kedepannya sebuah bangsa dipertaruhkan. Apabila kaum muda ini memiliki tekad dan semangat serta keinginan yang kuat untuk memajukan bangsa, maka dapat dipastikan bahwa katanya bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Baik, selanjutnya materi tentang media sosial. Apa sih itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring, sosial media, dan forum dan media virtual. Blog, jejaring sosial dan itu merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi interaktif. Gitu. Kemudian ada poin berikutnya yaitu manfaat media sosial. Manfaat media sosial bagi generasi muda yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengisi waktu luang, kemudian menambah wawasan yang luas, tempat pembelajaran online, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana komunikasi, kemudian mendapatkan berbagai informasi terbaru sebagai sarana diskusi dengan jangkauan yang luas, kemudian untuk bertukar informasi, mempererat pertemanan dengan teman satu sekolah atau teman kuliah, menjalin silaturahmi yang sudah lama putus dengan teman lama atau kerabat lama, kemudian mendapat informasi yang lebih cepat dan murah dan mudah, dapat dijadikan sebagai suatu wadah untuk berwirausaha yang praktis tanpa menyita waktu yang lama. Kemudian kita lanjut tentang sejarah media sosial. Oke, baik. Sejarah media sosial. Sosial media adalah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak kemunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Sejarah di sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Kemudian kita lanjut dari dampak positif dan negatif sosial media. Di jaring media sosial juga ada dampak positif dan dampak negatif yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Pertama, kita akan mengawalinya dengan dampak negatif dari media sosial ini terlebih dahulu, kemudian dampak positifnya. Yang pertama itu kita awali dengan dampak positif. Dampak positif yang pertama itu sebagai media penyebar informasi, kemudian sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, juga memperluas jaringan pertemanan. Kemudian dampak negatifnya, pertama itu kecanduan jaringan sosial yang seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Kemudian kerusakan fisik juga sangat memungkinkan terjadi bila menggunakan mouse atau memencet keypad ponsel selama berjam-jam setiap hari. Seseorang dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang ketika dia terus akan media sosial itu terlalu lama. Kemudian media sosial elektronik seperti komputer, laptop atau handphone, ponsel juga menghancurkan secara perlahan kemampuan anak dan kalangan dewasa untuk mempelajari kemampuan media sosial dan membahas tubuh. Kemudian kejahatan dunia maya, cybercrime. Seiring berkembangnya teknologi, perkembangan pula kejahatan di dunia internet. Kejahatan dengan nama cybercrime, kejahatan dunia sangat beragam.
di antaranya carding, hacking, tracking, phishing, dan spamming. Kemudian membuat waktu terbuang dengan sia-sia. Jadi itulah dampak negatif dari media sosial dan dampak positif yang bisa kita rasakan pada media sosial tersebut bagi generasi muda. Baik, kita berada di poin terakhir, itu kesimpulan. Baik, dengan adanya media sosial telah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat, mulai dari efek ketergantungan pengguna terhadap media sosial hingga pengaruh kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Media sosial begitu populer karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, di mana hal tersebut tidak dapat diperoleh melalui media tradisional. Semakin populernya media sosial di kehidupan masyarakat, maka muncullah perusahaan-perusahaan di bidang pengembangan media sosial sebagai peluang bisnis yang baru. Selain perusahaan di bidang teknologi informasi, perusahaan-perusahaan lain juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai pengganti media tradisional untuk menjalankan bisnisnya. Pengembangan suatu teknologi baru tentunya memiliki dampak positif serta dampak negatifnya. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk memperoleh informasi secara cepat, berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, dan lebih mudah mengekspresikan diri di mana semua ini dapat dilakukan tanpa batasan jarak dan waktu. Dengan biaya yang terjangkau, dampak negatif dari media sosial terutama disebabkan oleh munculnya sifat ketergantungan pengguna terhadap media sosial serta tidak terbatasnya kebebasan untuk berinteraksi di media sosial. Dengan mengetahui semua penyebab dampak negatif media sosial, maka kita dapat lebih waspada dan menghindari penyebab negatif tersebut. Baik, mungkin sampai sini atas penyampaian saya tentang materi dampak pengaruh media sosial terhadap generasi muda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.